Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran PAI. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya yaitu Rita Nur Aprilia mengenai kedudukan siswa dalam kelompok. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menentukan kedudukan siswa dalam kelompok dengan cara standar deviasi. Sebelumnya saya akan menyampaikan standar deviasi itu adalah penentuan kedudukan dengan membagi kelas atas kelompok-kelompok. Jadi, tiap kelompok itu dibatasi oleh suatu standar deviasi tertentu. Nah, di sini penentuan kedudukan dengan standar deviasi itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pengelompokan atas 3 ranking, dan yang kedua, pengelompokan atas 1 ranking. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengelompokan atas 3 ranking. Nah, dalam menentukan pengelompokan atas 3 ranking ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menjumlah skor semua siswa. Yang kedua, mencari nilai rata-rata atau min, dan simpangan baku atau deviasi standar atau yang sering disebut dengan standar deviasi. Dan yang ketiga, menentukan batas-batas kelompok, yang diantaranya kelompok atas, kelompok sedang, dan kelompok kurang. Nah, langsung saja. Di sini ada beberapa rumus. Yang pertama ada rumus untuk mencari min atau X atau rata-rata ya. Nah, rumusnya itu adalah X sama dengan sigma X per N, yang dimana X itu adalah nilai rata-rata dan sigma X itu adalah menjumlah semua skor yang ada, dan N itu adalah banyaknya siswa. Nah, untuk rumus mencari standar deviasi yaitu akar sigma X pangkat 2 per N dikurangi sigma X per N dipangkatkan 2. Nah, untuk keterangannya bisa rekan-rekan lihat ya. Nah, contohnya ada satu contoh di sini, skor dari 30 orang siswa. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Kita ambil dari nilai paling tinggi ke yang paling rendah. Jadi nilai atau skor 8, 7, 6, 5, 4. Di sini kita sudah susunkan. Nah, berapa orang yang mendapatkan nilai 8 adalah 4 orang, nilai 7 9 orang, nilai 6 11 orang, nilai 5 3 orang, nilai 4 3 orang. Nah, F itu di sini adalah frekuensi. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 30 sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Nah, dari rumus tadi ada yang disebutkan dengan sigma X ya. Nah, sigma X ini, Fx ini adalah dari X ya, sama dengan X. Jadi nilai 32 ini kita dapati dari 8 dikalikan 4. 63, 7 dikali 9, 66. 6 dikali 11, 15, 5 dikali 3, 12, 4 dikali 3. Nah, dari semua hasil ini, jika kita jumlahkan hasilnya adalah 188.
Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan standar deviasi. Oke. Untuk standar deviasi tadi ada beberapa yang harus kita cari dulu, yaitu jumlah dari semua skor dan juga jumlah dari semua skor dipangkatkan 2. Nah, di sini kita akan menentukan terlebih dahulu sigma X per N dipangkatkan 2 menjadi 188. Dari sini per 30 dari jumlah siswa dipangkatkan 2 yang hasilnya 39,271. Dan ini juga ada sigma X pangkat 2 per N. N itu jumlah siswa ya. Nah, di sini sudah ketemu nilainya adalah 1216 per 30 yang hasilnya 40,533. Nah, baik, kita lanjutkan. Dari data yang sudah kita hitung tadi, sekarang kita akan menentukan berapa rata-rata dan standar deviasi yang ada. Nah, untuk nilai rata-rata ini tadi rumusnya adalah ini ya, dan standar deviasi yang ini. Untuk nilai rata-rata kita hitung, kita ambil dari jumlah skor yang ada, yaitu 188 dibagi dengan jumlah siswa, yaitu 30, yang akan mendapatkan hasil yaitu 6,27. Untuk mencari standar deviasi, kita sudah menemukan hasil yang tadi, yang ini ya. Kita masukkan ke sini menjadi akar 1216 per 30 dikurangi 188 per 30 dikuadratkan. Nah, akan menemukan hasil 40,53 dikurangi 39,27 yang hasilnya akar 1,26. Nah, akar 1,26 ini hasilnya adalah 1,12. Jadi, kita bisa menemukan batas kelompok bawah sedang adalah nilai rata-rata dikurangi standar deviasi, yaitu 6,27 dikurangi 1,12 sama dengan 5,15, dan batas kelompok sedang atas adalah nilai rata-rata ditambahkan dengan standar deviasi sama dengan 6,27 ditambah 1,12 yang menghasilkan 7,39. Jadi di sini kita bisa menemukan kelompok atasnya itu adalah semua siswa yang mempunyai skor 7,39 ke atas, yaitu yang memiliki skor 8 ada 4 orang. Kelompok sedang adalah skor antara 5,15 dan 7,39 ada 20 orang. Dan kelompok bawah yang memiliki skor 5,15 ke bawah ada 6 orang. Nah, jika ditotalkan semuanya 8 ditambah 20 ditambah 6 orang, hasilnya 30 ya, berarti udah sama. Untuk yang selanjutnya yaitu ada standar skor atau sering disebut dengan Z-score. Nah, Z-score ini adalah angka yang menunjukkan perbandingan perbedaan skor seseorang dari min dengan standar deviasi. Standar skor ini lebih mempunyai arti dibandingkan dengan skor itu sendiri karena telah
dibandingkan dengan suatu standar yang sama. Nah, untuk menentukan z-score sendiri harus diketahui terlebih dahulu rata-rata skor dari kelompok dan standar deviasi dari skor tersebut. Untuk rumus z-score sendiri adalah z sama dengan x dikurangi m per standar deviasi. Nah, di sini ada contoh dengan dari 10 orang siswa tercatat skornya sebagai berikut. Nah, ini ya teman-teman skornya. Nah, tadi kita harus menentukan rata-rata skor dari kelompok. Ini ya. Untuk rumus rata-rata skor masih sama seperti tadi, menggunakan jumlah skor per jumlah siswa. Nah, jika dijumlahkan, jumlah skor ini adalah 500. Nah, rata-rata skornya berarti 500 dibagi 10 sama dengan 50. Untuk rumus standar deviasinya masih seperti tadi, dan tekniknya pun bisa dilakukan seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, maka standar deviasinya itu di sini ada sedikit kesalahan ya. Akar 2638 dikurangi 2500 yang hasilnya akar 138. Nah, akar 138 itu adalah 11,75. Nah, sesuai dengan yang ini ya. Nah, di sini siswa kedua yaitu Tini mempunyai skor 55. Jadi untuk z-score untuk Tini itu adalah skor dia sendiri dikurangi dengan nilai rata-rata per standar deviasi. Begitupun selanjutnya dengan siswa ketiga yaitu Suryo dan siswa kelima yaitu Mita. Di sini penetapan z-score itu banyak digunakan dalam menentukan kejuaraan seseorang apabila kebetulan jumlahnya nilainya sama. Di sini ada beberapa contoh lagi. Terdapat 5 orang siswa yang mempunyai variasi nilai yang unik tetapi jumlahnya sama. Hanya dengan melihat jumlah nilai saja, dapatkah ditentukan siapa yang menduduki nilai tertinggi? Nah, di sini sudah tercantum nama dan mata pelajaran yang ada, begitupun dengan standar deviasinya. Nah, jika kita melihat di sini, mungkin Arif adalah siswa yang memiliki nilai paling tinggi dan kakak itu memiliki nilai paling rendah. Tapi jika kita menghitungnya dengan z-score, belum tentu Arif itu masih berada di posisi paling atas dan kakak berada posisi paling bawah. Nah, untuk menentukannya kita bisa melihat contoh dari nilai matematika Tini yaitu 90. Nah, nilai rata-rata matematika tersebut adalah 50. Dan standar deviasi dari matematikanya adalah 31,84. Jika dihitung untuk z-score Tini adalah Z sama dengan 90 nilai skor dikurangi nilai rata-rata yaitu 50 per standar deviasi.
yang hasilnya adalah 1,26. Begitupun dengan tabel yang ada tadi di atas. Jika kita hitung satu per satu, maka akan menghasilkan nilai seperti ini. Jadi posisinya menjadi terbalik. Yang tadinya Arif berada di posisi paling atas, dengan nilai paling atas maksudnya, sekarang menjadi berada paling bawah, dan kakak yang tadinya berada di paling bawah menjadi yang paling unggul. Nah, itulah tadi penjelasan Z-score. Jadi jika seorang siswa yang memiliki nilai paling besar itu belum tentu jika dihitung menggunakan metode Z-score itu dia memiliki nilai atau posisi yang paling tinggi. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.